يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kenikmatan kita bisa bermajelis ta'lim, majelis ilmu yang telah kita ketahui bersama keutamaannya. Allah akan turunkan sakinah, ketentraman hidup. Allah akan menjadikan kita diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmatnya, dan Allah akan menyebut-nyebut kita di atas langit sana. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Wajibatul Mutahaddimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yaitu perkara agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, penulis rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian beliau memasukkan dengan mengucapkan kepada apa yang langsung beliau inginkan, yaitu al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Ada 3 landasan pokok yang wajib diketahui, wajib dipelajari oleh setiap muslim, laki-laki dan yang perempuan. Wahia, dan 3 landasan pokok itu adalah ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, wajib dipelajarinya adalah pengetahuan hamba terhadap Rabbnya, kepada agamanya serta nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah bahas tentang dalil wajibnya mengetahui 3 hal ini. Kami ulangi saja insyaallah di kesempatan ini dengan singkat. Wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surat Muhammad. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain daripada Allah. Kemudian mintakanlah ampunan untuk dirimu. Kemudian dan masih banyak dalil yang lain. Kemudian wajibnya kita mengenal agama Islam, agama yang Allah turunkan, yang dengannya kita beribadah kepada Allah. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang dilakukan bukan dengan tata cara Islam, tidak sekali-kali Allah akan terima, dan di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Dan dalil yang lainnya. Sedangkan dalil wajibnya kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, atau dalam surat awal-awal surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sikapnya orang-orang munafik tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terdesak,
mereka bersyahadat mengaku bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau ini utusannya, wahai Muhammad. Tapi Allah bersyahadat menyaksikan bahwasanya orang-orang munafikin ini adalah para pendusta. Mereka mengucapkan kata iman, mengucapkan syahadat, namun hatinya menyembunyikan kekufuran. Maka wajib bagi kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang di lisan, benar apa yang di hati, dan begitu pula dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah bukti kalau kita bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Karena manusia selain daripada itu ada yang tipenya seperti orang munafikin, lisannya mengucapkan iman tapi hatinya kufur. Ada lagi orang yang hatinya percaya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang berhak untuk diibadahi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan utusan Allah, tapi dia nggak mau masuk Islam. Dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Semisal Abu Talib, paman Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW menjadi nabi, menjadi rasul, Abu Talib adalah termasuk keluarga beliau yang paling berkorban banyak untuk melindungi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun ketika ajalnya datang, Rasulullah SAW datang, ternyata di sisinya sudah ada Abu Jahal dan ada teman-temannya yang jelek. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah wahai paman, la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika laha indallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah kelak. Tapi dua temannya atau tiga temannya, Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Maka Abu Talib pun enggan untuk masuk Islam, sedangkan di hatinya ada iman, tapi dia diucapkan sehingga tidak berguna apa yang ada di dalam hatinya. Sampai diulangi oleh Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalimat itu akan aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Namun sekali lagi teman yang jelek itu selalu mempengaruhi. Diulangi juga oleh Abu Jahal, ya Abu Talib, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Maka akhirnya Abu Talib tetap di atas agamanya Abdul Muttalib, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala beliau wafat, Nabi Muhammad SAW berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Abdul Muttalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW, tidak pantas bagi orang mukmin, bagi Nabi SAW memintakan ampunan bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Dalam surat At-Taubah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW adalah pengetahuan dasar, yang semua pengetahuan tentang agama ini, mulai dari akidah, fikih, muamalah, akhlak,
itu semuanya tidak lepas dari 3 pengetahuan ini. Maka pengetahuan ini dinamakan oleh para ulama al-usulus salasah, 3 landasan pokok yang semuanya ilmu tentang agama Islam ini bercabang dari 3 ini. Kemudian penulis masuk ke dalam poin yang pertama, fa idza qila laka man rabbuka, apabila kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara semua makhluknya dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan Allah itu adalah sesembahanku yang semua ibadahku aku berikan kepadanya, dan aku tidak memiliki sesembahan selain daripada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan beliau ketika hendak menjelaskan poin yang pertama, wajibnya seorang hamba mengenal Allah, adalah dengan ungkapan apa yang diucapkan nantinya oleh malaikat munkar dan nakir ketika kita berada di malam pertama di alam barzakh atau di alam kubur. Karena setiap orang yang telah meninggal dunia kemudian diantarkan oleh kaum muslimin atau digantarkan oleh kerabatnya sampai menguburkannya, setelah itu orang-orang pergi meninggalkan kuburan dan 2 malaikat pun datang mendudukkan orang yang telah wafat itu di alam barzakh. Setelah didudukkan, dibentak, ditanya, man rabbuka. Jadi ucapan man rabbuka ini diambil dari hadis Nabi SAW tentang ditanyai orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh dengan 3 pertanyaan. Ini termasuk dalil bahwasanya 3 pokok ini adalah landasan yang paling dasar di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang itu beriman, maka dia akan mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Apa makna Rabb? Rabb, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rabb atau Rabbul Alamin artinya adalah pemberi rizki, yang mengatur, yang menguasai, kemudian yang menghidupkan, mematikan, yang membangkitkan. Ini semua dinamakan Ar-Rabb. Oleh karena itu Ar-Rabb kalau dimutlakkan pengucapannya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun zat yang dapat menciptakan, mengatur, menguasai, merajai, memberi rizki, kemudian mematikan, menghidupkan, membangkitkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sejahat-jahatnya manusia adalah Fir'aun. Sejahat-jahatnya manusia yang paling tidak beradab, paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun. Karena dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'ah. Dia mengatakan, Fir'aun, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, Rabb kalian yang paling tinggi. Sedangkan Fir'aun itu dilahirkan, ya, tidak melahirkan atau tidak menciptakan. Fir'aun itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun tidak memberi rizki kepada rakyatnya, kepada istrinya, kepada kerajaannya. Allah yang memberi Fir'aun kerajaan, ya. Sedangkan Fir'aun tidaklah menguasai kerajaan kecuali apa yang Allah berikan. Tidak mampu. Bahkan tatkala kematian sudah di depan mata, ketika dikepung oleh air,
di Laut Merah setelah mengejar Musa alaihissalam beserta Bani Israel yang beriman kepada Musa dan Harun. Dia pun mengakui bahwasanya Rabb yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sempat mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi kematian sudah di depan mata, nyawa sudah berada di kepalanya, mau selesai dicabut. Maka Jibril datang. Dia mengetahui bahwasanya keimanan yang diucapkan oleh Fir'aun tidak bermanfaat. Seandainya Allah selamatkan, niscaya Fir'aun akan tidak beriman. Dia mengucapkan itu berharap dia diberi umur yang panjang. Maka Jibril menginjak mulutnya Fir'aun sehingga dia pun mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Dengan dirinya. Jadi Allah ditandingi oleh Fir'aun sendiri, dan ini adalah seburuk-buruk manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita harus meyakininya. Allah yang mampu menciptakan, Allah yang mampu mematikan, Allah juga mampu membangkitkan dari apa yang telah Dia matikan. Kemudian Allah yang mampu menjadikan kita dari bayi sampai menjadi tua dengan rezeki, nikmat, waktu, kesehatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Bukti bahwasanya kita adalah orang yang paling lemah, makhluk yang paling lemah, maha lemah adalah kita sekali-kali tidak bisa menghentikan detak jantung kita. Siapa yang bisa hentikan detak jantung? 1 menit saja, tidak ada. Sekian detik nggak berdetak, mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita. Allah berikan jantung itu gerakan sehingga kita hidup. Allah jadikan paru-paru ini bisa mengambil udara di sekitar kita dan mampu untuk menghembuskan. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat simple, sangat sederhana sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu, kenapa kalian tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Dari ayat-ayat semisal ini, maka para ulama menyimpulkan kita bisa mengenal Allah itu melalui 2 perkara. Yang pertama, kita mengenal Allah dengan memperhatikan, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali tentang penciptaan, tentang siang berganti malam, malam berganti siang, tentang peredaran matahari dan bulan, silih berganti, kemudian gerhana, kemudian kehidupan hayawan, hewan atau nabat, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap makhluk itu dinamakan alam, dan banyak alam namanya alamin. Oleh karena itu Allah memiliki nama Rabbul Alamin, penguasa yang menciptakan dan yang mengatur semua makhluk. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Al-Khaliq. Dan tidaklah ada Al-Khaliq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat mengenal Allah dengan memperhatikan ciptaan Allah. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidaklah mengenalkan dirinya kepada kita melainkan melalui wahyu. Kita nggak mungkin mengenal Allah dari ucapan seorang pun, karena Allah menyembunyikan dirinya
dari manusia, karena manusia tidak mampu untuk melihatnya. Musa alaihissalam pernah meminta Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Lan tarani." Qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku di dunia ini. Maka Musa pun masih ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu masih utuh, ketika aku nanti memperlihatkannya kepadamu, begitulah dengan gunung, maka silahkan engkau bisa melihatku. Maka Allah pun melihatkan dirinya, baru memperlihatkan hijabnya, yaitu berupa cahaya. Gunung itu pun hancur. Gunung itu pun hancur. Dan Musa pun sa'iqa, pingsan. Ketika dia bangkit, sadar, maka Musa pun mengatakan, Subhanak, inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, untuk minta perkara-perkara semisal ini. Tapi Musa memintanya untuk menguatkan keimanannya, memantapkan jiwanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahannya, bukan ragu-ragu. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu detail, meskipun tidak semuanya Allah kisahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran apabila kita menghayati, mempelajarinya, banyak sekali Allah mengenalkan dirinya, bahwasanya Allah Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah Ar-Rahim, kasih sayangnya bisa sampai kepada makhluknya, sehingga kita pun bisa berkasih sayang dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan kaum muslimin, dengan orang tua kita. Ini karena Allah Ar-Rahim, mendapatkannya kita kasih sayang Allah itu Ar-Rahim. Kemudian Allahur Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rizki. Kita mendapatkan rizki berapapun itu adalah datangnya dari Allah. Maka Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran, entah itu dengan sifat ataupun dengan nama-namanya. Maka mempelajari tauhid adalah mempelajari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat tidak ada ilmu yang paling mulia kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama menyebutnya dengan ilmu tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan. Maksudnya adalah Allah itu yang kita ibadahi, yang semua ibadah kita itu kita berikan kepada Allah. Itu dinamakan ilahun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar-benar berhak untuk disembah, untuk diibadahi selain daripada Allah. Maka kewajiban bagi manusia tatkala sudah mengenal Allah adalah dia beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh sekali-kali seorang hamba beribadah kepada makhluk, karena makhluk itu adalah ciptaan Allah. Karena makhluk itu yang diurusi adalah makhluk, sedangkan Allah mengurusi semua makhluk. Ya. Tidak ada satupun makhluk mengurusi Allah, tidak ada. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurusi semua makhluknya. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mulia di sisinya. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah takut dengan
celaan, cemoohan manusia manapun. Bahkan seandainya pedang disuguhkan kepada kita, ya, disodorkan kepada kita, dihunuskan agar kita tidak beribadah kepada Allah, maka hamba yang beriman, yang mengenal Allah, tidak akan sekali-kali meletakkan keimanannya. Sehingga kita dapatkan kisah-kisah yang menakjubkan dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan bagaimana Ibrahim, kisah yang paling terkenal. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membela kehormatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud mengumpulkan manusia untuk membawa kayu, kemudian membuatkan parit yang seperti lubang yang sangat dalam. Kayu itu pun ditumpuk di dalam parit tersebut, dibakar. Kemudian Ibrahim pun dilemparkan. Dan sebelum dilempar, Nabi Ibrahim diminta, apabila engkau tidak dilemparkan, syaratnya adalah engkau tinggalkan Tuhanmu itu, tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami, bagiku, bahwasanya Allah itu yang menolongku, yang akan melindungiku dari semua ini. Maka Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api. Kita ketahui sejak kecil kita. Tapi kisah ini bukan sekedar kisah Nabi Ibrahim tidak terbakar tatkala dilemparkan dalam api. Bukan itu. Tapi apa sebabnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api? Ini yang lebih penting. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi Ibrahim beriman kepada Allah, sehingga api yang kita takuti itu ternyata di sisi Ibrahim tidak menggetarkan supaya Ibrahim meninggalkan keimanannya kepada Allah. Ketahuilah, apinya Namrud itu terbakar selama 1 pekan, 7 hari. Manusia dibakar 7 hari, kira-kira hidup nggak? Nggak akan hidup. Tapi Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan Allah tidak akan berbuat zalim kepada saya. Allah itu adil. Allah itu akan menolong hambanya yang beriman. Allah itu yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Dengan keyakinan penuh, dia pun rela untuk meregang nyawa. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah selamatkan, memerintahkan api yang Allah ciptakan, api yang dibuat oleh Namrud, tapi Allah ciptakan api itu supaya memberikan rasa dingin yang menyelamatkan. Maka selama 7 hari api itu berkobar, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan rasa panas secuil pun. Bahkan tatkala kayu itu sudah hangus, lebur menjadi abu, Nabi Ibrahim kokoh dengan wujudnya sebelum dilemparkan beserta pakaiannya. Enggak mungkin. Tapi itulah kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh. Ustadz, itu kan Nabi, wajarlah kalau Allah menolong kita, menolong Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Oke, kita pindah ke manusia biasa, bukan Nabi dan bukan Rasul. Lihatlah Bilal. Bilal itu sahabat Nabi SAW dari kalangan budak. Bilal ini beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Allah. Nah, orang-orang Quraisy yang itu menjadi majikannya tidak suka Bilal beriman, sehingga berusaha bagaimana caranya Bilal ini meninggalkan iman. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bilal dibuat telanjang, hanya menggunakan celana, pakaiannya dilepas, diletakkan di padang pasir, disuruh tidur. Kok mau Ustaz disuruh tidur? Ya karena dia budak. Kalau dia menolak, dicambuk budak itu, disiksa. Maka dia pun tidur.
dan di dadanya diletakkan batu besar yang panas karena padang pasir. Yang sudah pernah umroh haji bisa merasakan betapa panasnya ya, negeri Mekah. Dan saat itu Bilal hanya telanjang dada. Diletakkan batu besar hingga dia tersengal-sengal nafasnya untuk mencari udara. Diletakkan di dalam atau di atas dadanya supaya meninggalkan keimanan. Tapi sekali-kali Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, Allah itu esa. Allah itu saja yang aku ibadahi. Dia tidak mau meninggalkan meskipun siksaan yang sangat berat. Itu Bilal saat Bilal itu kan dijamin masuk surga. Kita pindah ke kisah yang lain. Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh majikannya? Kepalanya itu disisir dengan besi sampai kulit kepalanya itu melupas. Apa tujuannya? Supaya Khabbab meninggalkan Islam, meninggalkan beribadah kepada Allah, supaya ikut bersama orang-orang Quraisy menyembah berhala. Ini adalah contoh-contoh kehidupan yang luar biasa. Mungkin kalau kita ya, mungkin akan mengatakan, iya saya akan meninggalkan karena ketakutan kita terhadap kematian. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Ammar ibnu Yasir. Keluarga Yasir dipaksa, diseret untuk supaya mereka meninggalkan Islam, meninggalkan beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yasir dibunuh, disiksa sampai meninggal dunia di hadapan anaknya Ammar. Istrinya Sumayyah disiksa untuk murtad, untuk meninggalkan keimanan kepada Allah, meninggalkan keimanan kepada Rasul SAW, supaya mereka beribadah kepada berhala bersama orang-orang Quraisy. Tapi Sumayyah tidak sekali-kali meninggalkan keimanannya, meskipun disiksa sampai kemaluannya ditusuk dengan tombak hingga meninggal dunia. Dia pun menjadi wanita syahidah yang pertama kali di masa Nabi SAW. Mulia, meskipun kematian diancamkan oleh musuh-musuh Allah supaya mereka murtad, supaya mereka meninggalkan beribadah kepada Allah, tapi sekali-kali mereka tidak gentar. Mereka memilih mati karena mati bukanlah siksaan, tapi jalan menuju ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai seorang muslim, janganlah kita takut kematian menghampiri kita. Takut nggak bisa makan, takut mati karena kelaparan, hanya karena masalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini rezekinya sudah dijamin sebelum ibu kita melahirkan kita. Sudah dijamin rezeki kita itu. Tapi ingat, selain Allah menjamin rezeki kita, Allah telah menuliskan, menetapkan kapan kita mati. Karena kita sudah divonis. Kalau dokter itu gak berani vonis kita mati, kita datang ke dokter. Saya gak berani, sampean ini mati kapan? Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, kita sudah divonis Anda akan mati, kita akan mati. Maka jangan beralasan rezeki itu apabila kita tidak cari kita akan mati. Salah. Justru rezeki itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Mau di Sumberjo, mau di Kanor, mau di Sidoarjo, mau di Surabaya, mau di Madura, mau di Bali, mau di Kalimantan, di Irian, atau di pulau terpencil, rezeki Allah akan datang kepada kita. Karena rezeki itu telah Allah ciptakan dan tidak mungkin dia akan berkhianat. Justru kitalah yang akan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita terburi dengan dunia.
kita takut dengan rezeki yang tidak datang kepada kita. Karena Nabi SAW telah mengatakan, seorang itu tidaklah mati kecuali rezekinya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kalau ada orang sudah sepuh, sakit-sakitan, yang kata orang-orang ini gak sabar aku ngomong, wong loro ini, tidak kuat lagi. Kemudian diharapkan orang ini gak mati-mati. Ya karena memang apa? Belum selesai rezekinya. Ini biasanya anak ini yang kurang sabar. Anak itu kalau ngomong, orang tua yang semisal ini biasanya banyak kurang sabarnya. Beda dengan orang tua ngomong anak. Orang tua rela gak tidur kecuali sedikit. Anaknya sakit digendong sampai tidur sambil gendong. Anaknya berak di celana, kena baju ibunya, ibunya marah-marah, banting anaknya, mati. Tapi dengan bahagia, anakku bisa BAB. Kalau nggak BAB anakku sakit. Diompoli, ya nggak marah. Ya anaknya kecil, wajar. Tapi anak, ketika orang tuanya sudah sepuh, BAB sembarangan, pipis sudah nggak bisa ditahan. Biasanya anak itu nggak sabar. Ya, ini jangan sampai kita sebagai anak lupa diri. Bahwasanya kehidupan orang tua itu Allah yang mengatur. Rezeki orang tua itu Allah yang mengatur. Kita itu hanya diwajibkan oleh Allah berbakti kepada orang tua. Hanya itu. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk memberimakan Allah. Tidak diwajibkan untuk menghidupi orang tua. Tapi kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mengenal Allah menjadikan kita menjadi orang yang paling kuat, orang yang paling tegar, orang yang tidak pernah takut kepada manusia siapapun itu. Entah itu presiden, polisi, tentara, tidak akan takut. Dia diancam oleh manusia, dibunuh pun dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi orang yang beriman. Meskipun kematian itu menjemputnya dalam keadaan didolimi, orang yang beriman beribadah kepada Allah yakin kezaliman ini di dunia tidak selesai, Allah akan selesaikan di akhirat. Kezaliman akan Allah selesaikan di akhirat. Ketika hartanya dicuri, dimaling, orang yang yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah itu satu-satunya yang dapat memberikan apa yang Allah berikan, yang manusia tidak akan dapat sekalipun menghalanginya. Dan apa yang Allah halangi tidak akan mungkin ada seorang pun yang dapat memberikannya. Maka dia akan menjadikan dunia ini sebagai halangan untuk dia bertemu dengan Allah. Namun tatkala kematian itu datang, dia tidak akan bersedih hati. Karena apa? Kematian itu akan dicabut, datang, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang paling kuat. Jadi kalau kita ingin Indonesia ini orangnya bermental baja, yang nggak takut miskin, nggak takut dijajah, ya, tidak khawatir mati kelaparan, banjir dihadapi dengan tawakal. Caranya adalah mari kita kuatkan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan pondasi yang pertama ini, bahwasanya Allah lah yang zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Allah yang telah memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang akan membangkitkan kita, Allah lah yang telah memberikan semua yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama, dan poin yang kedua insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang apa agamamu. Maksudnya adalah apa
atau dengan apa engkau beribadah kepada Allah? Agama apa yang kamu gunakan untuk kamu beribadah kepada Allah? Insya Allah ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi hari ini. Monggo. Ada yang tanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan. Agama, ya. Urutan ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Al-Bara ibnu Azib. Al-Bara ibnu Azib tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan salah seorang sahabat, ternyata kuburannya belum selesai dibuat. Maka mereka duduk bersama Nabi SAW menunggu kuburan selesai. Maka Rasulullah SAW mengkisahkan bagaimana orang itu diwafatkan oleh Allah dan manusia itu terbagi menjadi dua. Orang yang beriman maka akan dicabut nyawanya semisal air yang keluar dari ceret, sangat mudah. Kemudian di alam barzah dia ditanyai dengan 3 pertanyaan ini. Dan di dalam hadis itu Nabi SAW mengkisahkan bahwasanya pertanyaan yang pertama adalah man rabbuka, siapa Rabbmu. Yang kedua adalah madinuka, apa agamamu, yang dengannya engkau beribadah kepada Tuhanmu. Maka yang ketiga adalah man nabiyyu, siapa nabimu, yang dengannya engkau mengenal Allah, yang dengannya engkau beragama Islam. Karena agama Islam ini senantiasa dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan 3 ini ya, kalau sekedar pembahasan tidak apa-apa. Kita pelajari Islam dulu, nabi dulu. Tapi yang paling bagus adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita mengenal agama Islam. Dan yang ketiga baru kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang terakhir Nabi? Karena kita tidak mungkin mengenal Allah, mengenal Islam kecuali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam ini dibawa oleh setiap nabi, dan nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Menrobukan. Iya. Semua orang itu kan pasti tahu, baik orang kafir, orang munafik, orang apa kan tahu bahwa nabinya apa. Rohnya itu pasti Allah. Iya. Kan yang membedakan itu bagaimana? Jadi orang pandai-pandai itu kan semuanya kan hafal semuanya. Kalau dikubur. Jadi yang apa itu membuat kita anunya itu tidak berpikir-pikir, tidak langsung menjawab dengan sepenuh hati di dalam kubur. Iya. Itu gimana Ustaz? Setiap kita itu sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Bahkan Allah mengajak berpikir tentang penciptaan ini. Contohnya Nabi Ibrahim. Tatkala dia melihat bintang, apakah ini yang menciptakanku? Kemudian ternyata muncul bulan yang lebih besar. Ini lebih besar. Sampai pagi hari muncul matahari yang lebih besar lagi, mengalahkan bintang dan bulan. Kemudian dia mengatakan ini yang paling besar. Tapi nyatanya ketika malam, yang besar itu harus ngalah dengan yang kecil, yaitu bintang dan bulan.
Maka sejak itu pun Ibrahim mengatakan, ini pasti ada yang menciptakannya. Mestinya kalau yang paling besar itu yang menang. Malam pun nggak ada, bulan bintang nggak ada, matahari saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim dengan penciptaan langit, bintang, bulan, matahari, siang dan malam. Terus bagaimana kaitannya dengan soal yang Allah ajukan melalui dua malaikat, Munkar dan Nakir, tatkala di alam barzah? Yakinlah wa masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menjawab pertanyaan man rabbuka bukan dari hafalan. Kalau dari hafalan atau dari sekedar kita bisa ngomong bahasa Arab, tentunya orang-orang kafir Quraisy sudah selamat duluan. Kenapa? Mereka sudah mendengar, mereka juga beribadah kepada Allah, meskipun mereka juga beribadah kepada berhala, kepada Lata, Uzza, Manat dan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Tapi mereka tidak selamat. Oleh karena itu Nabi SAW mengisahkan hadis Al-Bara ibnu Azib tentang peristiwa dicabutnya nyawa seorang itu. Maka Nabi SAW mengisahkan orang kafir, orang yang tidak beribadah kepada Allah di dunia, dia mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Iya, kenapa? Karena dia tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah. Maka yang menjadikan kita bisa menjawab pertanyaan itu sekali-kali bukan hafalan, bukan talqin orang yang mentalkin kita, meskipun itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Tapi karena hidup kita itu kita ibadah untuk kepada siapa, itu yang bisa menjadikan kita menjawab pertanyaan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita untuk mengucapkan jawaban itu. Lihatlah di akhir hadis Bara ibnu Azib atau hadis yang lainnya tentang pengurusan jenazah. Nabi SAW tatkala orang itu sudah dikubur, tanah sudah naik semua, sebelum meninggalkan, Nabi SAW biasanya ngasih mauidhah, ngasih nasihat untuk orang yang masih hidup, bukan mentalkin orang yang mati, bukan mentalkin kuburan. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Nabi SAW mentalkin orang yang sudah masuk dalam liang lahat. Yang ada hanya dari kalangan sebagian sahabat, sebagian. Kita lanjutkan. Nabi SAW tatkala sudah keadaan seperti hal itu, sebelum meninggalkan kuburan, Nabi SAW biasanya ngasih mauidhah. Di antara mauidhah Nabi SAW adalah beliau mengucapkan salullaha li akhikum ala li sahibikum at-tasbit wal maghfirah. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, mintakanlah kepada Allah untuk saudara kalian ini yang sudah mati dua hal. Yang pertama adalah tasbit, kekokohan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua adalah memintakan ampunan untuk orang yang sudah mati. Ini Rasulullah SAW sering sebutkan tatkala mauidhah setelah menguburkan kaum muslimin. Dan di akhirnya Rasul mengatakan fa innahul ana yus'al, karena saat ini atau setelah ini dia akan ditanya. Jadi Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah dua hal untuk mayit ini. Yang pertama diberikan kekuatan untuk menjawab. Yang kedua adalah memintakan ampun kepada untuk orang yang telah wafat tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bukan hafalan, bukan pandainya kita berbahasa Arab untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, tetapi karena kehidupan kita habiskan untuk ibadah kepada siapa. Begitu pula kita bisa menjawab pertanyaan Madinuka, itu bukan hafalan,
pandainya kita bahasa Arab. Tapi apa? Kita di dunia itu beribadah kepada Allah dengan agama apa? Dengan Islam, Nasrani, Yahudi atau agama yang lain? Dan kita bisa menjawab siapa nabimu itu bukan hafalan, bukan pandainya kita bahasa Arab. Tapi di dunia kita pakai ajarannya siapa untuk kita beragama Islam? Apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW? Kalau kita bersyariat dengan syariatnya, misalnya Nabi Muhammad, yakinlah Allah akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan kepada kami di luar majelis karena sudah pagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.